Tidak perlu ada laki-laki gondrong, ganteng, bule, mata biru, jenggotan, dipaku di kayu salib. Karena apa? Karena Bible yang bilang hal itu tidak pernah terjadi. Untuk membenarkan apa? Al-Quranul Karim. Alkitab membenarkan Al-Quran apa? Yesus tidak pernah disalib. Nah, teman-teman, kita barusan mendengarkan tentang Kainama malah mengatakan bahwa Bible membenarkan Quran. Bible membenarkan Quran. Tidak. Ya. Makanya saya bilang cuman Kainama yang bisa bahwa Bible itu membenarkan Quran atau mendukung Quran, dan Bible mengatakan bahwa Yesus tidak pernah disalibkan. Kadang-kadang jujur teman-teman, saya itu sedikit kebingungan ya. Saya jujur, saya kebingungan. Nah, ini nanti Jarjit lagi. HMC, ambil judulnya. Andre Tunggal kebingungan menghadapi Kainama. Saya kebingungannya kenapa? Karena bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan Alkitab mendukung Quran, yang bahwa Alkitab itu menjelaskan bahwa Yesus tidak disalibkan. Itu bagaimana mungkin? Bagi saya butuh halusinasi tingkat tinggi untuk bisa mengatakan bahwa Alkitab Kristen, Bible, yang mereka sebut Bible, mendukung Al-Quran, membenarkan Quran, bahwa Yesus tidak disalibkan. Bagi saya itu butuh halusinasi tingkat tinggi. Saya sampai bingung bagaimana menjelaskannya. Itu tidak boleh. Tidak boleh mengutak-atik ini. Karena apa? Karena siapapun yang membaca Alkitab, kitab suci orang Kristen, Bible, siapapun yang membacanya akan tahu dengan jelas bahwa tidak ada ceritanya Alkitab mengatakan Yesus tidak disalib. Itu nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya, ya. Makanya saya bilang saya bingung. Saya bingung karena itulah halusinasi tingkat tinggi. Halusinasi tingkat tinggi, ya. Tingkat tinggi sampai-sampai saya kebingungan untuk bagaimana menjawab orang ini, ya. Saya nggak tahu. Jelas-jelas di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 Paulus mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa apa yang telah kuterima sendiri, yaitu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini adalah berita utama Alkitab Kristen. Berita utama dari kitab-kitab Injil, dari tulisan-tulisan atau surat-surat pastoral dan sebagainya. Ini berita utamanya. Yesus mati, disalibkan, dikuburkan, lalu dibangkitkan. Itu berita utama. Lalu saya mengantisipasi ada orang yang bilang, kok Andre itu kan Paulus, karena Paulus yang mengubah. Kau bacalah tulisan Injil itu, ya. Kau bacalah di situ dan kau temukan bahwa semuanya isinya adalah Kristus yang disalibkan. Itu enggak mungkin enggak. Makanya saya bilang saya sampai bingung. Saya mesti bisa ngomong apa, saya nggak tahu gitu ya. Kecuali benar-benar manusia yang kalau kata Bung Deki itu habis minum baygon 3 galon. Itu kata Bung Dek itu begitu. Makanya saya bingung dengan orang ini ya. Saya bingung sekali. Tapi anyway, saya mau bahas. Jadi gini ya, Anda baca Alkitab depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, Anda mau putar-putar, mau pakai gaya bagaimanapun, Anda baca jelas bahwa Alkitab menjelaskan Kristus disalib. Yesus Kristus disalib. Dan tentu seperti kata Kainama tadi bahwa Quran itu memastikan Yesus tidak disalib karena yang disalibkan adalah orang yang diserupakan, ya. Itu kata Quran. Nah, begini, ya. Ada sebuah perbedaan yang sangat mendasar antara Islam dan Kristen. Dan menurut saya data ini tidak bisa disambung-sambungkan. Lalu orang bilang agama sama saja. Nggak bisa, bro. Agama nggak sama saja. Karena ini adalah berhubungan dengan kebenaran yang sifatnya faktual. Ini adalah kebenaran yang mendasar. Ini center of theology. Ini salah satu berita utama kekristenan bahwa Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu adalah berita utama kekristenan. Dan itu dilawan atau dikontradiksikan oleh Islam, ya. Nah, itu udah kesimpulan jelas. Tapi saya mau bagikan kepada teman-teman bahwa
udahlah kita nggak usah ngomong Kristen lah. Ada sebagian dari teman-teman mungkin mengatakan, wah itu kan menurut kepercayaan Ko Andre. Ya udah saya nggak ngomong apa yang berdasar kitab saya ya. Tapi saya mau tunjukkan kepada Anda data dari pihak ketiga, yaitu dari sejarah yang tercatat oleh orang-orang yang bukan Kristen atau non-Kristen. Dan silakan Anda lihat datanya. Penyalipan dan kematian Yesus Kristus itu adalah fakta sejarah yang tidak dapat Anda sangkali. Tidak dapat Anda sangkali kenapa? Karena ini adalah tulisan yang juga dimuat oleh orang-orang non-Kristen. Jadi logikanya adalah, kalau orang Kristen ingin membuat karangan atau rekaan, maka mereka menuliskan, mengarang cerita, anggaplah begitu. Tetapi ini bukan Kristen yang nulis, dan mereka menulis tidak punya kepentingan untuk membela Kristen. Anda bisa temukan tulisannya di dalam tulisan dari Yosefus. Flavius Josephus, sejarawan Yahudi. Dia menuliskan tentang Yesus yang tersalibkan. Atau Anda bisa mendapatkan keterangan dari Marabar Serapion. Ya, dia juga adalah seorang sejarawan Yahudi. Dia seorang yang berlatar belakang Yahudi yang tentu saja pada saat itu tidak punya kepentingan untuk membela kekristenan. Anda pun bisa mendapatkan tulisan dari Lucian dari Samosata. Ini pun adalah para sejarawan atau orang-orang yang menulis sejarah dari perspektif mereka bukan Kristen. Dan Tacitus tentu saja, ya, sejarawan Roma, yang juga menuliskan tentang kematian Yesus. Jadi tulisan-tulisan ekstra biblikal ini adalah tulisan yang tidak dapat dibantah bahwa Yesus benar-benar tersalibkan. Perkara mereka percaya Yesus dibangkitkan, tentu mereka tidak percaya karena mereka bukan orang Kristen. Kalau mereka percaya Yesus dibangkitkan, maka mereka jadi Kristen. Tapi para 4 orang tadi itu bukan orang Kristen. Jadi mereka tidak percaya Yesus dibangkitkan. Tapi mereka menulis dengan clear, Yesus disalibkan dan mati. Jadi hanya Islam satu-satunya yang kita tahu hari ini yang menuliskan sejarah yang berbeda bahwa Yesus tidak disalibkan, ya. Dan that's why saya men-challenge Anda yang menonton video ini. Kalau Anda rasional, Anda mau percaya yang mana? Kalau Anda rasional, Anda mau percaya yang mana? Bagaimana Anda menyikapi tulisan dari orang-orang non-Kristen tadi itu? Sejarawan bukan Kristen yang mengatakan Yesus tersalibkan. Padahal cuman Islam yang bilang Yesus tidak disalibkan. Tulisan orang-orang non-Kristen tersebut mengafirmasi, mengkonfirmasi keterangan Alkitab bahwa Yesus disalibkan. Nah, bagaimana? Bagaimana kalian menjawab? Bagaimana kalian menjawab fakta ini? Makanya saya katakan, kalau Anda rasional, Anda mau percaya yang mana? Ya, kalau Anda rasional, Anda mau percaya yang mana?